Oke, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan menghabiskan bahan bulan Juni, ya, bahan bulan Juni kita habiskan minggu ketiga, keempat, dan kelima, dan sebuah kabar baik buat mungkin rekan-rekan kelas yang Daniel sampai dengan Daud. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah bacaannya pendek-pendek. Jadi dalam kesempatan ini mungkin saya akan minta kesediaan rekan-rekan guru sekolah minggu untuk membacakan bacaannya, karena bacaannya nggak panjang, pendek-pendek semua dari 3 minggu yang ada. Bahkan di minggu kelima cuma 1 ayat. Oke, untuk memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami. Jika sebentar kami akan memulai persiapan kami, berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita akan melihat yang pertama dari minggu ketiga bulan Juni 2024 ini, dengan tanggal 16 ya tepatnya. Temanya mendukung pelayanan gerejaku. Bacaannya sangat pendek, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Ini 1 orang cukup ya. Saya minta kesediaan 1 orang rekan guru sekolah minggu membacakan bagian ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Silakan rekan-rekan. Barangkali ada yang mau membacakan, dipersilakan. Ada yang mau dengan sukarela? Saya boleh, Pak. Oh, oke. Ini oke, Mbak Ning dulu ya, berarti minggu depannya Karomai, tanggal 21-nya Karomai. Silakan Mbak Ning. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira, dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Ning. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita melihat bacaan Kisah Para Rasul 16 ini merupakan sebuah cerita ya, narasi perjalanan Paulus ketika ia sedang berada di Filipi. Dan ini kalau kita lihat, ini masuk di peta, kalau Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya rekan-rekan katekisan yang membuka Alkitab dan Alkitabnya ada di bagian peta, di belakangnya ada petanya, maka ini menjadi perjalanan Paulus yang kedua ya, ketika ia mulai meninggalkan wilayah Asia dan mulai ke arah Eropa gitu ya. Karena awalnya dari mana? Awalnya ketika Paulus mendapat penglihatan seorang Makedonia yang meminta pertolongan, dan Makedonia itu bukan Asia, karena Makedonia itu sudah masuk ke Eropa sampai dengan hari ini. Nah, di dalam perjalanan ini dia untuk sampai ke Makedonia, karena zaman dulu belum ada direct flight atau bahkan direct ship begitu ya ke sana, jadi harus melalui beberapa kota. Kemungkinan dia bersama dengan Silas dan juga Timotius. Nah, dalam perjalanan menuju Makedonia ini, mereka singgah di satu kota namanya Filipi. Dan pada hari Sabat, karena Paulus ini adalah seorang Yahudi, dia mendatangi, ya seperti yang saya jelaskan gitu ya, pada waktu khotbah di minggu yang lalu, kebiasaan orang Yahudi pada saat Sabat adalah beribadah. Ada ritusnya, ritus di hari Sabat begitu ya. Nah, ketika di hari Sabat, dia pergi keluar pintu gerbang kota. Dia menyusur tepi sungai dan menemukan sinagoge, tempat berkumpulnya orang Yahudi sembahyang. Dan sebenarnya bahkan tempat sembahyang ini lebih
lebih rendah kastanya. Ya kalau kita pakai kasta gitu ya, lebih rendah daripada sinagoge. Karena apa? Karena ini ukurannya dia tuh kayak cuma tempat orang berkumpul. Mungkin kalau eh, di agama Muslim begitu ya, kita pakai istilahnya, ini istilahnya kayak musola gitulah ya. Jadi nggak ada imam yang stay di sana, tidak ada pengurusnya, hanya cuma tempat untuk berkumpul dan itu selesai. Ya. Nah, dia bertemu pada perjalanan ini bertemu dengan seorang yang bernama Lydia, seorang perempuan yang menjual kain ungu. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kain ungu ini, rekan-rekan, ini adalah kain yang pada saat itu harganya mahal. Dan dipercaya oleh para ahli mengatakan bahwa kain ungu ini dipakai sebagai penanda status. Statusnya sebagai apa? Statusnya bangsawan atau keluarga kerajaan. Jadi kalau kita lihat dia seorang penjual kain ungu, pedagang kain ungu, maka relasinya Lydia ini adalah relasi yang udah levelnya level elit. Bukan elit artinya ekonomi sulit ya, tapi elit yang benar-benar kastanya tinggi-tinggi lah. Bangsawan, lalu apa ya? Ya bukan kaleng-kaleng lah istilahnya ya, relasinya dia. Nah, di dalam kesempatan itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuka hati Lydia. Sehingga apa? Apa yang disampaikan oleh Paulus itu diterima gitu ya. Diterima dan apa namanya istilahnya si Lydia ini bahkan memaksa para rasul untuk apa namanya tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya dan diyakini ketika tinggal di rumah itu maka dia ingin belajar tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di dalam jemaat apa namanya Filipi ini, dari Lydia ini berkembang semakin besar ya, karena sampai Paulus akhirnya kalau kita membaca di Filipi 4 ayat 14 sampai dengan 19 ini menjadi jemaat yang membantu Paulus di dalam hal keuangan. Ya, walaupun dia sudah meninggalkan, tetapi Paulus masih dikirimkan wesel ya zaman itu, dikirimkan wesel untuk menunjang kegiatan pelayanannya. Dan kalau kita lihat ketika bicara Filipi, bicara penunjang keuangan, maka tidak lain tidak bukan salah satu orang yang berkontribusi adalah Lydia. Dan jumlah orang percaya dari situ semakin banyak. Nah, apa yang mau kita paparkan kepada anak-anak terkait dengan hal ini? Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mau mengajak anak-anak menyadari bahwa zaman ini sudah beda dengan zaman itu. Bahwa pada masa itu sangat sedikit orang yang percaya. Saat ini orang yang percaya kepada Tuhan sudah semakin banyak. Ya. Kalau kita lihat juga ini terjadi di gereja kita bahwa anggota jemaat itu makin banyak. Tetapi apa? Problem yang terjadi di semua tempat, ya, tidak hanya di kita tetapi sampai ke kota-kota besar, yang masih menjadi PR untuk ke depan adalah sedikitnya orang yang mau berpelayanan. Sedikitnya orang yang mau memberi diri dan hati untuk melayani Tuhan. Kalaupun ada, biasanya dia terputus. Ya. Contoh sederhana, kemarin saya dapat sharing dari seorang rekan pendeta, bukan pendeta GKI, bahkan ini gerejanya agak-agak menjurus ke karismatik begitu ya. Dia bercerita bahwa saya sekarang sedang bingung. Kenapa bingungnya? Karena semua aktivis itu, aktivis di gerejanya adalah aktivis yang seumuran semua. Generasi ke bawah atau generasi ke atasnya tidak bisa dijangkau. Dan semakin ke sini yang namanya generasi semakin berumur, maka kebutuhannya makin berbeda, kemampuannya semakin menurun. Membutuhkan tenaga-tenaga baru. Nah, ini yang menjadi PR. Karena apa? Karena ternyata jumlah yang banyak tidak selalu berdampak pada tenaga pelayan yang siap. Jumlah yang luar biasa banyak tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah pelayan. Ada kalanya jumlah pelayannya banyak, tetapi stuck di satu generasi tertentu. Generasi yang lain, baik di atas maupun di bawahnya, tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang sama, karena semangatnya sudah berbeda. Nah, makanya kita mau mengajak anak-anak mendukung pelayanan gereja melalui apa yang bisa mereka lakukan. Menghafalkan firman Tuhan. Bahkan duduk mendengarkan pengajaran atau hadir dalam kebaktian, ikut kegiatan, itu menjadi kontribusi nyata mereka sekecil itu untuk mendukung pelayanan gereja.
kita mau mengajak anak-anak untuk melakukan peran sekecil apapun sebagai ungkapan syukur terhadap karunia keselamatan yang telah kita terima. Karena apa? Tidak ada pelayanan yang tidak penting. Semua berharga saat kita mempersembahkan dengan sepenuh hati bagi Tuhan. Makanya ayat hafalannya rekan-rekan semua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 5. Ya. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ini untuk materi dan juga ayat hafalan. Barangkali ada respon terlebih dahulu rekan-rekan, dipersilakan sebelum kita lanjut ke bagian aktivitas. Semua kelas ayatnya ini ya, 1 Korintus 12 ayat 5 ayat hafalannya. Ada tanggapan? Aman semua? Aman, Pak. Siap, makasih Manik. Baik, rekan-rekan semua, untuk aktivitas, untuk kelas Daniel sampai dengan Daud ya. Kalau yang kelas Daniel bisa ditekankan ke orang tuanya yang lebih dahulu memberi contoh begitu ya, karena di stage mereka itu kan anak-anak meneladani sesuatu yang berasal daripada orang tuanya dan dengan kontrol orang tuanya, karena tidak hanya orang tua sendiri yang mendidik anak-anak di kelas batita, tetapi juga gadget yang bersama dengan mereka yang diberikan untuk menenangkan anak itu gitu ya. Maka orang tua kita ajak juga untuk apa? Memberikan konten-konten yang sesuai dengan firman Tuhan sedini mungkin dan terus mengecek ya HP anak-anaknya yang dipasrahkan. Jangan tiba-tiba keluarlah mobil balap di situ begitu ya. Belum waktunya mereka nonton mobil balap. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan, untuk kelas Daniel sampai dengan Daud seperti ini kurang lebih, pola baju kayaknya nggak usah pakai ornamen-ornamen inilah ya, ornamen si baut baut sampean ini benangnya nggak usah. Jadi isinya adalah ayat hafalannya, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 5. Dan untuk kelas yang lebih gedenya Yeskiel sampai Musa, ini yang nomor 3 yang saya pilih, melanjutkan jurnal pelayanan yang kemarin sudah dibuat gitu ya. Dan kalau sudah ada beberapa kelas sudah punya jadwal agenda pelayanan, maka kita belajar dari situ untuk mengecek juga apakah kita melakukan ini karena terpaksa atau dengan sukacita. Karena apa? Baiknya, bisa kita tekankan di akhir pelajaran bahwa yang baik adalah melakukan segala sesuatu dengan sukarela dan tanpa paksaan. Karena semuanya adalah persembahan kepada Tuhan, bukan karena keterpaksaan. Ya, untuk kelas Yeskiel dan juga kelas Musa. Untuk aktivitas rekan-rekan, adakah yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ya, Pak, Romai kerasa-kerasa. Ya, silakan Kak. tadi itu yang untuk Daniel sampai Daud itu kayaknya meroncer ya. Bagus untuk ini loh Pak. Apa stimulus anak-anak. Tali kan ini dimasukin Bisa lubang di gitu. kelas Daud. Kak, bisa ininya. Iya, bagus Bikin itu. untuk melatih konsentrasi anak. Untuk kelas Esther juga bagus kan. Terus Oke. Kalau yang kelas Daniel mah bisa nggak ya maknya? dan Kayaknya susah ya kalau yang Daniel ya. Oke, kalau gitu yang kelas Esther dan kelas Daud dipakaikan benangnya. Jadi supaya anak-anak terlatih untuk ketekunan dan juga konsentrasi yang lebih terarah. Ya, zaman sekarang makin susah anak-anak yang terarah ya Bapak Ibu, karena stimulusnya semakin sedikit gitu ya. Semuanya serba HP. Kita bisa menggunakan ini untuk yang kelas Esther dan juga kelas Daud. Untuk yang kelas Daniel, mak-maknya kayaknya udah terlalu rempong deh. Ya udahlah ya, kalau yang kelas Daniel nggak usah pakai eh, nggak usah pakai si baut-bautnya itu, si benang-benangnya.
Thank you Kak Roma ya masukannya. Jadi untuk kelas Esther dan juga kelas Daud dipakaikan si meroncengnya supaya kita menolong anak-anak juga semakin lebih berfokus dalam keseharian mereka. Ada lagi rekan-rekan yang lain aktivitas tambahan? Oke, kalau nggak ada maka judul lagu-lagunya bisa dilihat di sini. Ada 2 judul lagu yang disarankan. Aku mau melayani Yesus dan kerja buat Tuhan selalu manis. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, maka di 23 Juni 2024, bahan Alkitabnya diambil, temanya melayani bersama sebagai saudara. Bahannya diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 18. Dan seperti tadi yang saya katakan, mungkin ini bisa dibantu oleh Karomai untuk membacakannya. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan dilanjutkan dengan ayat 18. Bisa Kak? Baik. Oke, nuhun Kak. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea. Karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Romai. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita melihat bacaan ini, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 3, kita melihat bagaimana Paulus berada di sebuah kota yang bernama Korintus. Ya kalau bicara Korintus itu nggak asing lagi lah di telinga kita begitu ya. Sebuah kota yang luar biasa metal. Kenapa saya katakan luar biasa metal? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Korintus itu adalah kota yang ya luar biasa megah. Yang pertama, yang kedua, dia kota yang aktif untuk segala sesuatunya, bisnis dari, ya kalau ada yang mengikuti doa jelang Pentakosta ya tentang Seven Deadly Sins, itu ada satu bacaan yang diambil dari Korintus. Korintus itu bisnis dunia pagi, siang, sore sampai dunia malam tuh jalan semua di sana. Ya. Dan jemaat di sana itu adalah jemaat yang kritis. Karena apa? Surat Korintus, secara khusus surat 2 Korintus, itu disebut sebagai surat air mata. Karena Paulus itu menuliskan, istilahnya bukan hanya dengan berderai air mata, tetapi juga di situ Paulus menjawab keraguan jemaat yang meragukan dirinya sebagai seorang rasul, gitu ya. Ya, luar biasa emang jemaat Korintus itu. Gitu ya. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat, ini adalah awal mula bagaimana Paulus mendirikan jemaat Tuhan di Korintus. Kalau kita lihat di situ Paulus bertemu dengan seorang seorang Yahudi bernama Aquila, berasal dari daerah Pontus, datang dari Italia, ya, jadi mungkin dari daerah Milan dia datang gitu ya, dan bersama dengan Priscilla istrinya, ya. Dan kalau bicara datang dari Italia, berarti kemungkinan datangnya dari Roma, dari Milan yang menjadi pusat kerajaan Romawi. Nah, Paulus singgah di rumah mereka, dan Paulus ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagai pengabar Injil gitu ya, dimana pada saat itu kan belum kayak seperti sekarang lah kehidupan kekristenan itu. Jadi kalau zaman sekarang yang namanya penginjil atau pekabar Injil atau misionaris, mereka biasanya ada di bawah satu lembaga misi tertentu yang memiliki doktrin, yang memiliki ajaran, dan mereka didukung secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lewat lembaga misi itu, begitu ya. Nah, pada saat itu belum. Jadi zaman itu Paulus untuk menghidupi kebutuhan kesehariannya, dia juga punya keahlian sebagai tukang kemah. Jadi
dia bekerja sebagai tukang kemah dan dia menggunakan pekerjaannya itu untuk berelasi dengan banyak orang. Ya, kalau di minggu kemarin kita ketemu dengan Lydia, orang yang menjual kain ungu dan bukan kaleng-kaleng koneksinya. Nah, ini dia bertemu pada saat ini dengan Aquila dan Priscilla. Ya, pada saat itu ada istilahnya ada info dari Kaisar Claudius ke Kepres begitu ya, supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Dan ketika Paulus singgah, dia bertemu dengan mereka berdua dan akhirnya mereka bekerja sama-sama. Mereka saling bantu satu dengan yang lain karena apa? Sama-sama mereka adalah tukang kemah, jadi saling support satu dengan yang lain. Dan Paulus di ayat 4 ada sebuah keterangan yang menarik. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, ini orang-orang Yunaninya, pertama kita lihat dulu, kenapa bisa Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Kita harus ingat, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Paulus itu masih punya KTA, gampangnya gitu ya, masih punya KTA sebagai ahli Taurat. Ya, walaupun dia sudah ganti nama, dia sudah ini itu, tetapi dia masih punya KTA sebagai ahli Taurat. Dia masih seorang Yahudi, yang kedua, dan yang ketiga dia punya sertifikasi terkait pendidikannya untuk menjadi pembicara di rumah-rumah ibadat. Ya, zaman itu belum kayak sekarang misalnya ya, Bapak Ibu tata gereja segala macam. Zaman itu jadi ketika ada seorang yang memang dikenal, oh dia adalah ahli Taurat, dia punya posisi penting tadinya di Sanhedrin, gitu ya, di MA, Mahkamah Agama, maka dia bisa mengajar karena certified. Paulus adalah pengajar yang certified. Dia punya sertifikasi, dia punya kualifikasi, dan juga dia punya intelijensi. Makanya dia di sini meyakinkan orang-orang Yahudi yang pertama, ya, karena rumah-rumah ibadat Yahudi. Dan kedua adalah orang Yunani. Loh, kok ada orang Yunani? Bukankah rumah ibadat orang Yahudi di eksklusif? Nah, kita mesti ingat, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada istilah yang namanya proselit. Ya, orang-orang yang non-Yahudi diyahudikan dalam tanda kutip, ya, yang kalau ingat mungkin khotbah 2 minggu yang lalu di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang di sana, ya, di di Yohanes 3, gitu, seorang ahli Taurat, seorang yang punya posisi penting di Sanhedrin, di MA, gitu, yang bernama Nikodemus. Ya. Paulus meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, nanti kalau kita membaca Kisah Para Rasul dan juga seterusnya, karena intelijensi Paulus yang luar biasa ini, yaitu menjadi sebuah gift dari Tuhan juga, Paulus nanti lebih banyak konsentrasinya ke orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani, orang-orang Gentiles. Karena ada sempat terjadi perselisihan dengan para murid, ada di Kisah Para Rasul. Dan akhirnya mereka membuat keputusan, oke, para murid akan tetap berfokus pada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yunani akan menjadi fokus dari Paulus. Ya. Karena pada saat itu terjadi, ya, dalam tanda kutip agak rebutan domba di sana. Nah, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, yang kita mau lihat dari bagian ini apa? Dari bagian ini adalah di ayat 18 juga. Bahwa di situ Paulus selama di Korintus, dia tinggal beberapa hari, dia berlayar ke Syria dan mencukur rambutnya di daerah Kekrea untuk bernasa. Yang menarik adalah Priscilla dan Aquila menyertai dia. Apa artinya? Artinya adalah Aquila dan Priscilla, dia ikut di dalam perjalanan Paulus. Berarti apa? Berarti mereka berdua support pelayanan Paulus. Bermula dari sama-sama tukang punya hobi, ya, punya hobi yang jadi profit begitu ya, sama-sama tukang beda, tetapi akhirnya mereka terlibat di dalam pelayanan. Dan akhirnya apa? Nanti Priscilla dan Aquila menjadi orang yang mengembangkan pelayanan di Korintus. Karena Paulus tidak bisa bekerja sendiri. Paulus yang kelak membekali mereka dan menjadi rekan buat mereka. Ya. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau ajarin anak-anak apa? Bahwa di dalam mengerjakan pelayanan, tidak mungkin kita sendirian. Kita butuh teman. Kita butuh orang-orang yang bersedia melayani bersama dan butuh pergantian. Nah, dengan melayani bersama, kita bertumbuh bersama dengan berbagai pengalaman iman. Dengan melayani bersama, kita bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, kita mau mengajak anak-anak untuk apa?
melayani sama-sama. Tidak mesti semua orang, kalau dalam konteks kelas-kelas sekolah minggu ya, tidak mesti semua orang jadi pembawa persembahan, tidak mesti semua orang jadi pembawa persembahan, tidak mesti semua orang kalau top itu jadi ayat hafalan aja. Tetapi ketika semua bisa mengambil bagian pelayanan, apapun bagiannya termasuk, ya kalau saya dengar di kelas Daniel gitu ya, ada mama-mama yang nanti akan membantu merapikan kelas. Itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Pelayanan itu sangat luas. Sangat luar biasa, terbuka lebar jenjang-jenjang pelayanannya. Dan kita harus melibatkan diri di sana dan mengajarkan anak-anak untuk apa? Bersama-sama. Jangan hanya mengeraup keuntungan sendiri. Tetapi kita harus mengerjakan pelayanan itu bersama-sama. Saling bantu. Contoh sederhana, karena ada kakak-kakak yang mengajar ketika mereka duduk dan fokus memperhatikan, maka itu menjadi bentuk pelayanan bersama yang dilakukan. Karena gereja, kita sebagai gereja dipanggil untuk mengerjakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mari kita mengajak anak-anak kita untuk melayani bersama-sama dan mau dengan rela hati melayani Tuhan dan senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan yang nyata. Ayat hafalan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, diambil dari, ada beberapa pilihan di bahan kitab gitu ya. Ada yang dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ketiga, ada juga yang dikatakan dari Roma 15 ayatnya yang ke-6. Tapi saya lebih prefer diambil dari yang Roma 15 ayat 6 gitu ya. Roma 15 ayat 6 yang berbunyi demikian gitu ya, seperti di dalam bacaan kita, bahwa dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menjadi ayat hafalan untuk semua kelas. Ada yang mau bertanya soal bahan dan ayat hafalan, dipersilakan rekan-rekan. Man? Aman, Pak. Oke, makasih. Baik, kalau aman kita masuk ke aktivitas kita rekan-rekan semua. Ya, karena ini adalah temanya soal kebersamaan, maka ini mengotori sekali. Kalau untuk yang dari kelas Daniel sampai dengan Daud, kita mau bikin, ya mungkin kelas Esther sampai dengan Daud bisa tuh bikin pola tangan. Kayaknya udah pernah, jadi bikin bisa bikin pakai tangan yang ini ya, pakai tangan terus digarut-garut gitulah, tangannya diceplak di kertas terus disuruh bikin. Nah, nanti tangannya itu dari tiap-tiap anak dikumpulin dan diwarnain berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau yang kelas Daniel mungkin udah di preset aja, udah dibikin jadi satu printan seperti ini kalau yang kelas Daniel. Tapi kalau kelas Daud sampai dengan kelas Esther nanti bisa setiap saya masih ada pensil warna. Mereka mewarnai berbeda-beda, kelas Daud dengan kelas Esther udah berbeda-beda, nanti mereka tuker. Jadi anak nggak boleh bawa warna yang dia warnain, tetapi dia harus mencari warna yang berbeda. Jadi dia bawa pulang itu tangan yang berbeda, menunjukkan apa, bahwa saya tuh disupport juga loh sama teman-teman saya dengan tangan yang berbeda. Itu untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud begitu ya. Kelas Esther dengan Daud tekanannya adalah anak nanti tukeran untuk si pola tangannya itu dengan warna yang berbeda. Lalu untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, maka mereka diajak untuk bisa membuat proyek kolaboratif, ya, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, ya. Atau yang kedua, ini mungkin yang pertama ini bisa buat kelas Musa, yang untuk kelas Yeskiel itu yang kedua, bahwa cerita keluarga sekolah minggu, bahwa membuat cerita tentang bagaimana keluarga mereka, dan juga cerita ini bukan diceritakan hanya di kelas saja,
pulangnya mereka itu harus cerita kepada orang tua mereka. Apa yang mereka lakukan di sekolah minggu, bagaimana yang namanya pelayanan, dan bagaimana mereka saling bantu. Gitu. Yang nomor 1 untuk kelas Musa, yang nomor 2 untuk kelas Yeskiel. Saya yakin anak-anak kelas Yeskiel itu senang cerita ke orang tuanya. Itu untuk aktivitas. Ada pertanyaan rekan-rekan? Tidak, Pak. Siap, makasih Bu. Rekan-rekan lain aman untuk aktivitas? Jelas, Pak. Sip, kasih Bu. Oke, beberapa lagu yang disarankan rekan-rekan ada di depan sini, gitu ya. Ada Mentega dengan Roti, mari kita kerja sama-sama. Ini Kidung Ceria 185 ini ada di Kidung Jemaat juga. Kita satu di dalam Tuhan. Banyaklah gitu ya untuk lagu-lagu yang disarankan. Kita masuk ke minggu kelima, di mana ini menjadi minggu yang gembira. Saudara-saudara, ada kenaikan kelas di sana, luar biasa proyek kita. Dengan tema, jadi anak taat itu hebat. Bacaannya cukup 1 ayat, dan ini menjadi ayat hafalan di minggu itu. Ya. Amsal 1 ayat 7. Ya. Karena bacaannya singkat, saya yang bacakan saja buat rekan-rekan. Jarang-jarang saya membacakan ayat Alkitab di edisi persiapan spesial untuk minggu kelima, karena ini menjadi minggu gembira, kenaikan kelas, banyaklah event-event berbahagia di situ begitu ya. Saya akan bacakan dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7 yang menjadi ayat hafalan sekaligus bahan ceritanya. Ya, demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahannya sederhana rekan-rekan, 1 ayat saja, dan ini jadi ayat hafalannya. Kenapa? Karena temanya kita mau mengajar tentang ketaatan, bahwa jadi anak taat itu hebat. Memang di sini kalau kita lihat bahan, tokoh yang mau dipakai itu adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Ya, ini orang pendidikan begitu ya. Dia orang yang ya saya pernah belajar ketika kuliah. Tetapi rekan-rekan, yang mau diajarkan adalah tentang ketaatannya, bahwa apa ya, ketaatan yang jadi tokoh ini dimulai dari Amsal 1 ayat 7 ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahwa yang bersangkutan ini yang menjadi yang menjadi tokoh yang bisa kita pakai untuk inspirasi minggu kelima. Dia itu, kalau kita baca di bahan kita, salah satunya ketaatannya itu adalah ketika dia ketika dia sudah menjadi tua, lalu ada kaca yang pecah, ketika polisi itu bertanya kepada bapak-bapak, kepada dia melihat pecahan kaca itu, dia ambilin supaya anak-anak yang lari-lari di jalanan itu tidak terluka begitu. Ini menjadi sebuah kisah ketaatan. Walaupun sempat disangka yang tidak baik oleh seorang polisi yang mewawancarainya begitu ya, berprasangka buruk, tetapi ketika dia buka akhirnya ini orang terkenal ternyata yang berhadapan dengan saya, dan dia akhirnya menceritakan bahwa apa yang saya lakukan ini bukan saya lakukan hari ini saja, sudah sekian lama, dan ini digunakan untuk mengantisipasi agar tidak ada anak-anak yang terluka, karena jalanan itu sering dipakai anak-anak bermain. Nah, dikaitkan dengan bahan Alkitab kita di Amsal 1 ayat dengan 7, ini menjadi dasar dari Salomo juga, bahwa Salomo di dalam bagian ini menyatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari takut akan Tuhan, bahwa kita sadar yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah Tuhan, dan yang juga bisa mengambil segala sesuatu dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Ketika kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya tidak ada dan semuanya adalah pemberian Tuhan, itu adalah permulaan dari pengetahuan. Karena apa? Itu yang membuat kita menjadi bijak dan menjadi pintar.
melihat segala sesuatunya bahwa semua ini adalah milik Allah dan untuk Allah. Berbeda dengan orang bodoh, dia menghina hikmat dan didikan. Kenapa orang bodoh dikatakan menghina hikmat dan didikan? Karena dia nggak sadar. Semua yang ada padanya, termasuk kebodohannya, itu bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan bahwa kamu itu nggak punya apa-apa. Dia nggak terima. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak di Minggu Gembira ini? Ada kenaikan kelas momennya. Kita mau mengajarkan kepada anak-anak apa? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa ada teman baru yang dipercayakan kepada kita. Tuhan mempercayakan kita teman yang baru. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak, sebagai kakak adik, sebagai saudara-saudara, kita sadar bahwa mereka ini adalah kepunyaan Tuhan, bukan punya kita. Yang dipercayakan pada kita untuk bersama-sama bergaul dan bersama-sama bertumbuh. Maka sebagai anak-anak yang mau bertumbuh bersama dalam Tuhan, kita mau menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau belajar tentang firman dan tidak lagi memikirkan soal sefrekuensi atau tidak sefrekuensi, tetapi mengarahkan pandangan kepada Tuhan saja. Ingat, segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, bukan punya kita sendiri. Dan kita bisa memiliki itu karena Tuhan mengizinkannya. Pakailah itu semua untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk mencoreng kemuliaannya. Maka dari itu ayat hafalannya juga diambil dari bagian ini, Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Ada pertanyaan rekan-rekan? Aman lah ya. Materinya nggak terlampau membuat kita bingung. Aman, Pak. Oke. Untuk aktivitasnya rekan-rekan, nah ini aktivitasnya agak-agak meribetkan gitu ya, karena karena ini kan kelas gabungan. Jadi saran saya, karena ini adalah kelas gabungan, walaupun mereka mungkin di sekolah sudah kenal, di tempat-tempat lain sudah kenal, aktivitasnya adalah mereka saling berkenalan satu dengan yang lain. Mereka saling berkenalan satu dengan yang lain dan mau ya berkomitmen untuk menjadi anak yang taat. Komitmennya gimana? Kita bikin komitmen di awal kelas. Kita berkomitmen untuk apa? Yang pertama, saya akan rajin sekolah minggu. Ya, mau mendekatkan diri pada Tuhan. Mau merenungkan firman Tuhan. Nah, kita bersama mau merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ya, kita mau istilahnya apa? Saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mau ngajarin anak-anak untuk mendoakan teman-temannya dan juga mendoakan siapa? Mendoakan orang tua. Itu aktivitasnya untuk minggu kelima. Ada pertanyaan rekan-rekan? Kayaknya nggak terlalu susah lah ya, aktivitasnya bisa kita lakukan lah ya di awal kelas. Selain saling berkenalan, kita berkomitmen bersama. Oke. Kalau sudah aman, rekan-rekan, untuk lagu-lagunya ada beberapa usulan yang disampaikan di bahan kita, yakni Ku Mau Taat, Ku Mau Setia, Memuji Tuhan Selalu, dan juga Aku Berubah Sungguh Ku Berubah, dan Sedikit Demi Sedikit. Ini menjadi lagu-lagu yang diusulkan oleh bahan kita. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka rekan-rekan semua bahan kita untuk bulan Juni ini sudah selesai, begitu ya, sudah habis. Nah, untuk persiapan berikutnya, sambil kita juga menunggu link Sahabat Anak edisi Juli sampai dengan Desember yang belum dikirimkan, dan juga melihat situasi dan kondisi, karena 30 pasti kita riweuh, bahasa Perancisnya riweuh, juga ini saya untuk persiapan berikutnya adalah tanggal 22 Juni 2024 untuk bahan minggu pertama dan minggu ketiga Juli gitu ya. Saya takutnya soalnya tanggal 29 itu agak ribet untuk buat kita semua ya, karena rekan-rekan pasti menyiapkan kelas bersama, dan juga tanggal 29 saya juga ngecek nih untuk tanggal 30-nya gimana gitu. Oke, persiapan untuk yang minggu pertama dan kedua Juli kita lakukan di
22 Juni jam 7 ya, rekan-rekan semua. Jam 7 malam seperti yang sekarang. Gimana, setuju semua? Atau adakah yang berkeberatan? Mana rekan-rekan? Aman semua? Setuju? Aman. Aman, Pak. Oke, Cin. Ya, kalau semuanya sudah setuju, maka persiapan kita sudah selesai dan kita akan kembali mempersiapkan diri mulai pada tanggal 22 Juni jam 7 malam. Kita berharap jalanan pada tanggal itu sudah lancar, gitu ya. Tidak seperti hari ini yang begitu macet sampai malam. Oke, rekan-rekan semua, kita akan menutup persiapan kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan boleh menyelesaikan persiapan kami dan kiranya kesadaran kami bahwa pengetahuan kami tidak sempurna ini boleh Engkau sempurnakan sendiri. Engkau yang menuntun kami agar kami boleh memiliki keteladanan dalam hidup supaya kami juga boleh mengajarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah kami lakukan dalam keseharian kami. Biarlah anak-anak juga boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan saja. Para orang tua, kiranya Engkau berikan semangat agar mereka juga mau menjadi orang tua yang mendidik anak-anak ini di dalam kasih. Jika sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan agar segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pak. Makasih. Selamat malam Pak Sam, selamat malam semua. Terima kasih.